Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's start our lesson by basmalah. Oke, nah, pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang keliling lingkaran. Namun rumus yang kita gunakan pada pertemuan kali ini adalah rumus jari-jari ataupun diameter jika kelilingnya diketahui. Ya, jadi nanti jika dalam soal kelilingnya itu diketahui, yang ditanya adalah jari-jari ataupun diameter, kamu bisa gunakan rumus berikut ini. Ya, jadi yang pertama ada rumus R sama dengan K per 2 kali Pi. Ya, keterangannya sama ya, nah R itu adalah jari-jari, K itu adalah keliling, dan ini adalah Pi. 22/7 atau 3,14. Ya. Nah, berikutnya jika D atau diameter yang ditanya, maka rumus yang bisa digunakan adalah D sama dengan K per Pi. Ya, Pi-nya ini juga sama, bisa 22/7, bisa 3,14, sesuai dengan ketentuan yang sudah Pak Im jelaskan pada video sebelumnya. Nah, contoh soalnya. Hitunglah jari-jari lingkaran yang kelilingnya 132 cm. Ya, jadi berdasarkan soal ini, kita simpulkan bahwa diketahui sama dengan K ataupun keliling sama dengan 132 cm. Ya, jadi diketahui kelilingnya itu adalah 132 cm. Nah, di sini pi-nya itu tidak diketahui, nak. Ya, pi-nya tidak diketahui. Jadi kenapa kita bisa menggunakan pi-nya 22/7? Nah, kalau kelilingnya itu adalah bilangan bulat, bukan bilangan desimal atau bilangan berkoma, maka kita bisa gunakan pi-nya sama dengan 22/7. Hal ini juga nanti akan memudahkan kamu di dalam proses pembagian ataupun perkaliannya. Ya, jadi ketika kamu memilih 3,14, maka itu akan menyulitkan kamu di dalam proses perkalian dan pembagiannya nanti. Oke, nah, setelah kita tuliskan apa yang diketahui dan ditanya, kita masukkan ke dalam rumusnya. Karena yang ditanya adalah jari-jari, maka kita gunakan rumus yang pertama, yaitu R sama dengan K per 2 kali Pi. Ya, berarti R sama dengan K per 2 kali Pi. Itu rumusnya ya, nak. Kita lanjutkan sama dengan K-nya 132 per 2 kali Pi-nya kita masukkan 22/7. 22/7 sama dengan yang di atas atau pembilangnya tetap 132 per, kita mau mengalihkan penyebutnya yang di bawah, ya. Karena tidak ada yang bisa dicoret, maka kita kalikan 2 kali 22, yaitu 44/7. Oke, nak. Jadi di sini ada per di dalam per. Ya, ada pecahan di dalam pecahan. Nah, caranya adalah kita ubah per yang di atas ini menjadi bentuk pembagian. Tidak masalah ya, nak, karena per itu artinya juga bagi. Jadi untuk per yang pertama kita ubah ke dalam bentuk pembagian menjadi 132 bagi. Lalu kita masukkan yang ini. 44/7. Oke, jadi bentuk pembagian pecahan dia ya. Sama dengan, kalau mau lebih gampang, 132-nya bisa dibuat 132/1 bagi 44/7. Oke, sama dengan, nah, ini pembagian pecahan. Kita sudah belajar mengenai pembagian pecahan. Ya, cara mengerjakan pembagian pecahan adalah dengan mengubah tanda bagi menjadi tanda kali. Tapi syaratnya pada pecahan yang kedua, posisinya berubah. Posisi pembilangnya jadi penyebut, posisi penyebutnya menjadi pembilang. Berarti 132/1 kali 7/44. Sebelumnya 44/7, maka setelah dia diubah menjadi tanda kali, menjadi 7/44. Oke, nak, sampai di sini ada yang bisa dicoret, yaitu 44 dan 32. Kita coret ya. Kita sama-sama bagi 44. 132 bagi 44 itu ternyata hasilnya adalah 3.
44 bagi 44, 1. Tinggallah 3 kali 7, 21 per 1 kali 1, 1. Sama dengan 21 cm. Oke nak, itulah hasil jari-jarinya. Jari-jari yang kita dapatkan hasilnya adalah 21 cm. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Pada contoh soal yang kedua, soalnya adalah keliling suatu lingkaran 245 cm. Jika pi sama dengan 22/7, hitunglah diameternya. Diketahui, kita langsung membuat diketahui ya nak. Diketahui K sama dengan 245 cm. K itu adalah keliling, ya. Keliling sama dengan 245 cm. Nah, di sini pi-nya sudah diketahui. Pi sama dengan 22/7, jadi kita pindahkan kemari. Pi sama dengan 22/7. Nah, yang ditanya adalah hitunglah diameternya. Berarti yang ditanya adalah D atau diameter. Nah, kita gunakan rumus yang mana, nak? Kita gunakan rumus yang kedua. Katanya di situ D sama dengan K per Pi. Gini ya. Rumusnya seperti ini ya, nak. Sama dengan, tinggal kita masukkan K-nya sama dengan 245 per Pi-nya 22/7. Oke, itu dia. Kita lanjutkan. Sama seperti tadi. Ada pecahan di dalam pecahan. Kita ubah bentuk pecahan yang pertama, bentuk per. Tanda per yang pertama ini kita ubah menjadi bentuk tanda bagi. 245 bagi 22/7. Oke, nak? Nah, itu dia. Sama dengan ini bentuknya sudah menjadi bentuk pembagian pecahan ya, pembagian pecahan. Berarti untuk memudahkan kamu dalam proses penyelesaiannya, 245-nya kita ubah menjadi 245/1. Lalu bagi 22/7. Sama dengan, oke, 245/1. Sama seperti yang sebelumnya. Tanda baginya kita ubah menjadi tanda kali dengan catatan pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Bertukar ya, nak. Jadi 22/7 menjadi 7/22. Sama dengan, oke, karena tidak ada yang bisa dicoret, maka kita kalikan pembilang kali pembilang. 245 kali 7/22. Sama dengan penyebut kali penyebut ya, nak. 1 kali 22 hasilnya 22. Oke, kita coba kalikan 245 dikali 7. 7 kali 5 35. Ditulis 5, simpan 3. 7 kali 4 28, tambah 3 31. Ditulis 1, simpan 3. 7 kali 2 14, tambah 3 17. Berarti hasilnya 1715/22. Maka hasil akhirnya adalah 1715/22. Ya. Itu nanti Anda Bapak bisa cari hasilnya itu 77,95 cm. Dia hasilnya tidak pas ya, nah hasilnya merupakan bilangan desimal. Itu dia 77,95 cm. Oke, itulah dua contoh yang Pak memberikan hari ini berkaitan dengan keliling lingkaran masih. Namun rumus yang digunakan pada hari ini adalah rumus untuk mencari jari-jari jika kelilingnya diketahui. Oke, cukup sekian pembahasan dari Pak Imam.
Untuk lebih jelasnya nanti kita bertemu di Google Meet. Bapak harap anak-anak Bapak bisa bergabung di dalam Google Meet. Nanti jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Oke, kita akhiri pertemuan kita dengan mengucap lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.